bisa menguatkan kehidupan kami Tuhan, bahwa Tuhanlah yang satu-satunya yang kita andalkan. Bahwa semuanya itu Tuhan, Tuhan yang telah memimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan juga buat kamu yang sudah berikan kami Tuhan selama seminggu ini Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi semuanya adalah anugerah Tuhan buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur hari ini. Amin. Tuhan Yesus saudara, kita masih tetap berdiri, kita nyanyikan pujian Jangan Lelah. Sedikit ya, ilustrasi saya sendiri. Mungkin ini bulan ke Maret ya, waktu itu saya operasi. Berarti sekarang itu udah 6 bulan. Singkat cerita, saya tahu sakit ini itu di bulan Januari akhir. Tadi saya nggak nyangka, waduh, di Januari akhir itu saya dikasih tahu biopsi Anda itu udah menjepit ginjal sebelah kanan. Saya ke dokter, sampai ke Karawang, beberapa dokter bilangnya rahimnya harus diangkat. Ya,
Waduh, saya itu di rumah sakit Bayu Karta di tempat di kakak saya itu saya nangis, oh Tuhan, kadang-kadang saya ngerasa di saat saya pengen punya anak, kenapa saya dikasih sakit seperti ini? Di situ saya nangis. Kata yang kedua bilang, udah jangan nangis. Mungkin Tuhan punya rencana buat kamu, keluarga. Yang penting sekarang jalanin. Terus kalau misalnya mau ke dokter, mau operasi di sini ya nggak apa-apa gitu. Terus kebetulan terus akhirnya saya pulang. Perjalanan tuh udah semarka dulu ya, udah pikiran kemana-mana. Akhirnya kita tuh pulang bukan menuju ke Cirebon, malah menuju ke Jakarta. Jadi balik lagi, putar balik lagi dari Cikarang putar balik. Udah nyampe rumah, udah tengah malam. Akhirnya besok saya tuh diajak sama kakak saya pertama untuk ke rumah sakit Cahaya Bunda. Di situ bilang, dokter bilang, oh ini sih bisa Mimi aja, dia nggak sama rahimnya. Ya udahlah, saya tuh bersyukur banget. Kalau yang dokter-dokter lain bilang semua sama rahimnya, tapi dokter itu bilang ini bisa Mimi aja. Pas singkat cerita di akhir Februari itu, ya udah Anda mau operasi tanggal berapa? Lebih cepat lebih baik karena Miom ini sudah mengimpit ginjal yang sebelah kanan. Takutnya ginjal Anda rusak, nanti bisa cuci darah. Dan saya ambil keputusan ya udah di awal Maret gitu ya. Pas operasi itu saya udah takut banget ya, udah ruangan operasi seperti apa itu pertama kalinya saya di situ disuntik, terus di tes apa, di apa tuh takut banget. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama saya, walaupun rasanya Tuhan saya bisa enggak, itu disakitin enggak, tapi setelah berjalannya operasi, waktu operasi sih nggak merasa apa-apa, tapi setelahnya harus luar biasa sakitnya. Dan saya bersyukur bahwa sekarang ini saya udah sehat ya. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan sudah berikan kesehatan buat saya selama ini. Dan saya berharap bahwa Tuhan selalu menolongku dan selalu mengabulkan doa dan permohonanku ya saudara-saudara, bahwa Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita, walaupun rasanya, oh Tuhan kenapa sih saya seperti ini gitu. Bisa saya pengen punya anak, kenapa Tuhan kasih penyakit saya seperti ini? Tapi saya berharap mungkin penyakit ini ada maksud Tuhan buat hidup saya. Ya, walaupun saya merasa, saya tuh pengen kayak pasangan yang lain, udah langsung menikah, sudah langsung punya anak. Tapi kalau Tuhan memberi saya untuk 3 tahun dalam perkawinan belum mempunyai anak, mungkin ada maksud Tuhan buat kehidupan saya. Sekian saksian saya bahwa saya berterima kasih bahwa Tuhan itu selalu jaga saya. Walaupun saya merasa sedikit kendor ya saudara-saudara ya, karena saya lupa berdoa atau lupa apa, tapi terima kasih bahwa Tuhan selalu menolong kehidupan saya, keluarga saya, terutama buat mama juga udah diberikan kesehatan. Saya bersyukur bahwa semuanya itu adalah anugerah Tuhan buat kehidupan kita ya saudara-saudara. Ya sekian kesaksian saya, kiranya kesaksian ini juga menguatkan saudara-saudara bahwa walaupun Tuhan izinkan, pasti itu izinkan yang terbaik buat kehidupan kita ya saudara-saudara. Kita nyanyikan pujian Tuhan selalu menolongku. Kita bangkit berdiri, kita akan siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa menguatkan kehidupan saudara-saudara di sekolah ini. Ganti
Terima kasih Tuhan, ajar kami terus bersyukur Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, itulah yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan, teguhkan hati kami Tuhan, orang yang berharap senantiasa kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kami. Terima kasih kami buat anugerah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Saatnya kami akan menerima kebenaran firman. Biarlah Tuhan, Roh Kudus Tuhan menyertai pelayanan pemberitaan firman. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, kiranya Tuhan menyertai, memakai hamba sebagai alat-Mu. Engkau yang tidak terbatas menyertai hamba, memperlengkapi hamba yang terbatas ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Apa kabar? Luar biasa, karena kita punya Allah yang luar biasa. Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Puji nama Tuhan, kalau beberapa bulan ini kita dihantui dengan suasana kondisi yang mencekam Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi satu yang harus kita percaya, bahwa janji Tuhan menyertai kita. Amin. Ada amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Gembala yang terus memberikan kepercayaan kepada saya untuk dapat melayani pekerjaan Tuhan itu. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Bilangan, kitab Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai ayat 33. Kemudian dilanjutkan dengan pasal 14 ayat 6 sampai 9. Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai 33. Kemudian dilanjutkan ayat 14 sampai pasal 14 ayat 6 sampai 9. Cukup panjang pembacaannya, dan saya bacakan ayat-ayat ini. Ayat 25 mulai dari Bilangan pasal 13. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Boleh kita sama-sama membaca di itu. Saya ulang lagi. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana
bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan kami juga mereka. Ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan manisnya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Amin. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tema pada pagi hari ini adalah pengharapan yang pasti di dalam Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rencana Allah tidak pernah gagal. Walaupun kita dihadapi dalam situasi sulit sekalipun, dalam situasi titik nadir sampai terendah pun, rencana Allah tidak pernah gagal. Tetapi keberhasilan itu ditentukan bagaimana cara pandang kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana cara pandang kita terhadap Allah, terhadap firman-Nya, dan terhadap janji Allah di dalam kehidupan setiap orang percaya yang sudah ditebus oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya minta Bapak Ibu ikut merespon ilustrasi saya ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Bapak Ibu melihat di sini bahwa isi daripada aqua ini adalah setengah. Ya, setelah saya minum tadi, tinggal isinya setengah. Nah, saya mau tanya ke Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan semua. Bapak Ibu melihat di sini apa botol aqua ini setengah isi atau setengah kosong? Siapa yang melihat ini setengah isi? Boleh angkat tangan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Setengah isi. Ya, ada 6 orang. Setengah kosong. Wah, jadi menang setengah isi ya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Pada waktu itu, ya, bangsa Israel itu di dalam pembacaan ini dalam pasal 13 ini sudah sampai dikatakan di Kades Barnea. Kades Barnea itu sedikit lagi udah masuk ke tanah Kanaan. Mereka sudah berjalan dari Mesir ke Kades Barnea 2 tahun lebih lamanya. Dan ketika mereka sampai di Kades Barnea, Tuhan berfirman kepada Musa sebagai pemimpin bangsa ini, coba engkau utus setiap suku 1 orang untuk melihat tanah Kanaan. Jadi Tuhan Allah mengatakan kepada Musa, kamu utus untuk mengintai. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pengintaian ini tidak lebih artinya seperti ya intelijen suatu negara untuk melihat bagaimana kekuatan negara lain yang mereka akan serang, ya, berapa kekuatannya,
berapa kemampuannya, berapa ketangkasan, berapa jumlah mereka. Dan Musa dikatakan Tuhan, utuslah 12 pengintai, setiap suku satu orang yang mewakili. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, setelah mengutus 12 pengintai ini, selama 40 hari mereka berputar-putar setiap yang dikatakan bangsa Enak yang ada di daerah pegunungan, Het dan Omori itu di atas pegunungan. Sedangkan ayat selanjutnya dikatakan orang Kanaan itu berdiam di sepanjang laut. Jadi ada orang yang di atas gunung dan ada yang di bawah di laut. Mereka 12 orang ini selama 40 hari mereka berada di tengah-tengah bangsa itu. Setelah 40 hari mereka kembali kepada Musa dan Harun. Mereka katakan, yang 10 mengatakan, memang kami lihat bahwa negeri Kanaan itu negeri yang subur, yang penuh dengan susu dan madunya. Bahkan mereka bawa itu anggur yang tidak dipikul, bisa dipikul oleh satu orang. Itu besar-besar. Artinya tanah itu memang betul-betul tanah yang subur. Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, mulai daripada Abraham, Ishak, Yakub dan keturunan Yakub, untuk keluar dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang 10 yang melaporkan maupun Yosua dan Kaleb itu sama-sama mengatakan tanah itu memang tanah baik, tanah yang subur. Tetapi perbedaannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang 10 ini mereka pesimis. Kita memang negeri yang dijanjikan oleh Tuhan itu adalah negeri yang baik, negeri yang subur. Tetapi orang-orang yang berdiam di sana adalah orang-orang raksasa. Dan pertahanan mereka, kubu-kubu mereka itu adalah kubu-kubu yang kuat pertahanan mereka. Gak mungkin kita akan dapat mengalahkan mereka. Dan mungkin kita akan menduduki negeri itu. Ini adalah suatu janji Tuhan, hanya memberikan mimpi kepada kita. Artinya, kalau kita terus masuk ke tanah Kanaan, maka kita semua akan mati. Dan istri kita, anak-anak kita akan ditawan oleh bangsa Enak, orang Het dan orang Kanaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar perkataan mereka, semua orang-orang Israel yang ada pada waktu itu ketakutan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai-sampai mereka menyalahkan pemimpinnya, Musa. Engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk kami supaya kami binasa. Ganti aja pemimpin. Ganti aja pemimpin. Kalau artinya mengganti pemimpin berarti itu suatu pemberontakan kepada Tuhan. Karena pemimpin itu adalah mewakili Tuhan di tengah-tengah umatnya. Nah, ini pemberontakan orang Israel karena mendengar 10 orang yang berkata dengan pesimis. Tetapi Yosua dan Kaleb dikatakan di dalam ayat 30, Kaleb berkata demikian. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkan. Itu baru Kaleb yang berbicara, satu orang dia. Kemudian di dalam ayat 6 yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya
dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Dia mengatakan luar biasa baiknya. Laporan yang 10 orang dan yang 2 orang sama. Tetapi perbedaannya di mana? Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, inilah 2 sudut pandang yang berbeda. Satu sudut pandang tadi mengatakan aqua ini adalah setengah kosong, sedangkan yang 2 orang itu mewakili botol aqua ini adalah setengah isi. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, betapa seringnya kita juga ada di dalam kelompok yang 10 orang ini. Kita sudah merasakan dan menikmati berkat-berkat penyertaan Tuhan sepanjang usia kita. Tetapi ketika kita diperhadapkan kepada satu persoalan, kita berkata, di mana engkau Tuhan? Apakah engkau diam? Di dalam kondisi saya seperti ini, mana Tuhan? Di mana engkau Tuhan? Mana janjimu Tuhan? Betapa sering kita seperti itu. Betapa sering orang Kristen seperti itu, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Mereka menjadi orang Kristen semenjak dari kandungan mamanya, mereka sudah jadi orang Kristen. Sudah menikmati bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi ketika diperhadapkan kepada satu hal, hilanglah kekuatan mereka. Bangsa Israel, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mereka dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir. Selama perjalanan mereka itu, pada siang hari mereka dituntun melalui tiang awan. Pada malam hari mereka dituntun oleh tiang api. Itulah bentuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika mereka makan mana yang terus menerus, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mana Tuhan? Lebih baik kami ada di negeri Mesir. Mengapa engkau menuntun kami? Apakah kami akan Tuhan suruh mati di padang gurun ini? Para bangsa ini sudah mengalami penyertaan Tuhan selama perjalanan mereka di padang gurun. Ketika panas mereka tidak mengalami panas. Ketika mereka malam hari mereka tidak mengalami dingin karena penyertaan Tuhan. Tetapi ketika mereka akan masuk ke negeri Kanaan, mereka dihantui oleh ketakutan yang luar biasa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini juga betapa ketakutan yang dialami bukan saja oleh orang Cirebon, bukan saja oleh orang Indonesia, tetapi seluruh dunia sekarang ini dikecam ketakutan oleh karena COVID-19. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, satu-satunya pengharapan orang pada saat ini ketika pemerintah mengumumkan bahwa bulan Desember nanti akan ada vaksin
COVID-19. Mereka memiliki pengharapan dari vaksin COVID-19. Dan itu pun Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bagi yang masih usia produktif. Kalau kami ini yang 60 tahun ke atas, kami akan mengalami seleksi alam. Seleksi alam. Ya. Kalau istilah dunianya seleksi alam. Siapa yang kuat, dia bertahan untuk hidup. Siapa yang tidak bertahan, tidak kuat, dia akan tereliminasi. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ini sangat mencekam Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ketakutan itu manusiawi Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak takut berarti ya kita tidak manusiawi. Ketakutan manusiawi. Artinya dengan COVID-19 ini Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bukan kita saja yang akan mengalami, tapi satu keluarga kita akan mengalami. Kalau saya pasrah aja Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Ya kalau sudah waktunya Tuhan panggil, ya saya berteman dengan Tuhan Yesus. Tetapi saya memikirkan anak saya, menantu, cucu saya yang saya pikirkan. Itu yang saya pikirkan. Ketakutan itu manusiawi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tetapi kita satu hal yang harus kita ada di dalam iman percaya kita, bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan menjaga kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, waktu yang panjang sejak Abraham dijanjikan oleh Tuhan seorang anak perjanjian, yaitu Ishak. 25 tahun Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. 25 tahun. Mulai dari umur 75 Tuhan berjanji bahwa dia akan bahwa Abraham akan menjadi seorang, ya, dari keturunan Abraham akan menjadi satu bangsa yang besar, bangsa yang diberkati dan bangsa yang memberkati. Itu kurun waktu yang panjang Bapak Ibu Saudara dikasih. Itulah waktunya, waktu kronos, waktu yang panjang. Artinya rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Kalau Tuhan merencanakan tidak pernah gagal. Selama 25 tahun Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Bapak Abraham dan Ibu Sarah menunggu kapan Tuhan anak perjanjian itu yang Tuhan berikan. Bahkan Abraham sudah 100 tahun kemudian usianya, 100 tahun kemudian, 100 tahun usianya, artinya 25 tahun dia menunggu bersama Sarah. Artinya secara medis Sarah itu tidak memungkinkan lagi untuk mempunyai anak. Artinya 75 tahun usia Sarah, 90 tahun usia Sarah, artinya kandungannya sudah tertutup Bapak Ibu Saudara dikasih. Tetapi rencana Allah yang panjang itu tidak pernah gagal. Rencana Allah itu tidak pernah gagal Bapak Ibu Saudara. Nah, waktu yang panjang itu ada waktu-waktu, yaitu waktu kairosnya Tuhan. Waktu kairosnya Tuhan yaitu ketika bangsa Israel ada di Kades Barnea. Sedikit lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Perjalanan yang panjang itu sedikit lagi untuk menuju tanah Kanaan, masuk tanah Kanaan. Tetapi 10 pengintai ini, ya, seharusnya inilah waktu Tuhan untuk mereka masuk. Tetapi bangsa Israel ini tidak percaya kepada janjinya Tuhan, sehingga mereka berputar-putar di padang gurun. Akhirnya selama 40 tahun hanya 2 Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan yang menikmati perjanjian Tuhan.
Yang mereka yang keluar 40 tahun usianya ketika mereka 20 tahun usia mereka ketika keluar dari Mesir, hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Ketika mereka keluar usia 20 tahun, itu semua meninggal di padang. Kenapa? Karena pemberontakan. Artinya mereka tidak percaya akan janji-janji Tuhan. Itulah waktunya Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Nah, ini saatnya juga waktunya Tuhan bagi kita. Kita ya ibadah, ada beberapa bulan ibadah live streaming. Sampai sekarang ada beberapa gereja yang tidak berani ya untuk ibadah tatap muka. Mereka masih ibadah live streaming. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah waktunya Tuhan bagi kita. Tuhan izinkan COVID-19 ini apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Kalau kita optimis, kalau kita berpikiran positif, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah waktunya kita untuk mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Selama ini kita sibuk dengan untuk urusan pribadi kita, urusan sandang pangan kita. Tetapi banyak orang saat ini yang mengalami dirumahkan. Usaha mereka sekarang ini ya jatuh. Tetapi saya percaya dalam kondisi begini pun Tuhan melihara kita. Seperti Tuhan memelihara saya. Saya percaya Bapak Ibu. Selama 7 bulan kita sudah mengalami seperti ini. Saya juga mengalami bagaimana tuh saat ini Bapak Ibu Saudara kasih. Berat. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan itu tetap rata. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah Tuhan menyertai. Waktu-waktu saat ini adalah waktu Tuhan, di mana kita mengintrospeksi diri kita. Selama ini kita banyak mengurus urusan diri kita sendiri. Kita kadang-kadang lupa dengan Tuhan. Tetapi saat ini waktu-waktunya Tuhan berikan kepada kita untuk kita membangun mesbah keluarga. Kita 1 minggu sekali seminggu ada di dalam gereja kita. Tetapi kita banyak di rumah untuk Tuhan berikan kesempatan untuk kita membangun hubungan yang lebih erat, untuk memperbaiki hubungan kita sesama anggota keluarga. Dulu mungkin kita sering antara istri dengan suami, antara anak dengan bapak, memiliki hubungan yang renggang. Tetapi pada saat-saat ini ada banyak waktu Tuhan berikan kepada kita untuk kita memperbaiki hubungan kita dan memperbaiki hubungan kita sesama. Sehingga Tuhan tidak bisa berkata nanti, yang terdahulu akan terkemudian, yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Ada banyak Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Roh Kudus bekerja luar biasa pada saat ini. Ada banyak orang-orang Minang, Kabau Saudara Ibu dikasih Tuhan. Bangsa Kedar, Bani Nebayo yang terima Tuhan Yesus. Jangan kita yang sudah lahir, yang sudah jadi Kristen semenjak dari kandungan, kita orang-orang yang tertinggal. Sementara orang-orang yang dibagi Tuhan, mereka masuk ke neraka. Bapak Saudara kasih. COVID-19 ini saya percaya ada rencana Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Bukan hanya di sini, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh negeri. Penapian sedang terjadi. Mana gandum yang berisi, mereka akan tetap tinggal. Mana gandum yang tidak berisi kosong, mereka akan diterbangkan oleh angin.
Bapak Ibu yang sudah dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, pegang janji Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Percayalah, Mazmur Daud katakan, teguhkanlah, kuatkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Sekalipun berat pada saat ini, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Manfaatkan waktu Tuhan. Kronos waktu yang terbaik ini kita manfaatkan untuk kita semakin dekat, semakin menikmati Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Opa minta lagu tadi, Opa yang pertama tadi, Opa lagu apa tadi? Lagu yang pertama. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Bapak Ibu saudara dikasih. Mari jemaat Tuhan, bersama diri bersamakan. Kita angkat tangan kanan kita masing-masing. Bapa, Engkau yang ada saat ini dengan kekuatan kuasa-Mu, kami butuh Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Jamahlah setiap kami, jamahlah setiap kami, bangunkan iman kami, berikan kami kekuatan bahwa Engkau sanggup menolong apapun yang sedang mengganggu hidup ini, termasuk ketakutan, kecemasan.
menyiapkan siap hati dan juga iman kami kepada Tuhan, supaya kami tidak terus menimbun segala kekhawatiran kami di dalam segala situasi yang saat ini sedang bergejolak, untuk benar-benar membuat iman kami menjadi letih, menjadi lesu, dan juga membuat kami pun menjadi khawatir Tuhan. Tetapi kami yakin percaya bahwa ketika Tuhan, janji Tuhan tetap terus teguh di dalam setiap kami semua, dan biarlah kami juga memiliki iman yang tetap teguh dalam menghadapi segala godaan, menghadapi segala goncangan maupun segala pencobaan dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang benar-benar mengingatkan kami dan juga terus meneguhkan kami untuk kami tetap terus mengandalkan Tuhan, untuk kami tetap teguh terus dengan janji-janji Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami dan Tuhan akan terus menyertai kami dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur buat semua kebenaran firman Tuhan maupun puji-pujian yang terus mengingatkan kami dan juga menguatkan iman kami untuk kami tetap percaya dan teguh kepada Tuhan. Dan kami bersyukur buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah juga Tuhan pakai dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, maupun dalam segala aspek hidupnya Tuhan. Dan sebentar kami juga akan memberikan berkat yang kami kembalikan kepada Tuhan. Biarlah juga Tuhan akan balikan berlipat-lipat kali ganda dan memberkati kami semua. Dan biarlah segala apa yang sudah kami berikan pun bisa benar-benar dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan tempat ini, dan benar-benar bisa menjadi berkat dalam setiap pelayanan tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dan kami bersyukur untuk semuanya, dan kami ucapkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan satu pujian dalam nama Yesus ada kemenangan. Bapak silakan duduk dan kita memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Minggu lalu ada kesaksian yang ajaib, tapi barangkali karena waktunya ya. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan sudah bekerja. Apa yang terjadi pada bahkan musik kita ini Yusua. Berikan bagi Tuhan kemuliaan. Haleluya. Tuhan itu ajaib. Pak Monijar, terima kasih sudah mengisi waktu menyampaikan firman Tuhan. Ya, saya dari minggu lalu minta pemeriksaan, dan tiba-tiba saya ditelepon hari Kamis. Oh, siapa baru kedua tadi pagi. Wah, saya kata Tuhan baik. Kadang-kadang itu terkuras di sana. Tuhan masih alam.
Misalnya teman saya isi di sini, tahu-tahu tulisnya saya ditelepon kemarin. Hanya waktu beberapa hari, karena yang mesti datang nggak datang. Aku jadi pemain cadangan. Ketika ada tamu datang, setelah telepon bunyi. Tapi semuanya itu Tuhan yang sudah atur. Kita berterima kasih firman Tuhan, Tuhan bagi tiap-tiap kita. Sudah beberapa bulan ini kita tidak pernah mendoakan bagi yang berulang tahun. Ya. Ini aturan COVID membuat kita jadinya ada jarak. Ada jarak. Saya khawatir nanti bisa ada keraguan dalam yang kesehatan kiri dan kanan karena ini aturan protokol kesehatan. Tapi hal yang paling penting buat kita tahu ada Tuhan di samping kita. Bagaimana Tuhan punya orang itu saya kemarin, kau udah pernah dipanggil yang berulang tahun. Jam berapa ya? Saya sendiri lupa jam. Masih ada waktu. Kalau begitu yang ulang tahun dalam bulan September, ya, mari maju saja ke depan. Artinya yang dari minggu kemarin, kalau awal bulan sekarang didoain, mungkin dari pertengahan saja. Ajaib Tuhan. Ajaib
setiap kami. Karena orang yang beribadah ada kuasa dan mujizat Tuhan. Roti makanannya diberkati, air minumannya diberkati, penyakit dilalukan dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan dinyatakan. Kekasih Tuhan, terimalah kekuatan dari Tuhan, terimalah pertolongan dari Tuhan. Ia selalu ada bersamamu dan Dia sanggup menyelesaikan setiap persoalan. Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya. Mari dengan tangan yang terpadat, mata hati kami tertuju kepadamu. Nah, yang Engkau Tuhan yang sanggup menolong. Engkaulah jawaban dalam seluruh rangkaian kehidupan ini. Secara pribadi, dalam rumah tangga keluarga, sebagai orang-orang yang berharap kepadamu, janji-Mu menyertai tiap-tiap kali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya sedang merasakan Roh Kudus ada bagi tiap-tiap kita saat ini. Buka hatimu supaya terima itu kuasa dari Tuhan. Terima itu kuasa dari Tuhan. Dia yang menolong hidup ini. Pasti Tuhan. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Sebab Kau Tuhan yang ada sejak awal ibadah, dan Tuhan yang nyatakan kuasa dan kehendak serta rencana-Mu bagi dia kami. Seperti kami akan pulang sebentar dengan hati penuh damai sejahtera dan pernyataan dari perjanjian firman Allah nyata dalam hidup kami, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dan apa yang kami kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, toko, dagangan, usaha, pekerjaan. Tuhan ada beserta dan memberkati, dan kami semua dalam perlindungan-Mu, dilepaskan dari virus corona ini, dari segala pengaruh tipu daya iblis. Darah Tuhan menyelimuti dan bungkus kami.
kami bisa berkumpul lagi minggu depan di tempat ini jam 9 tepat, kami boleh beribadah kepada. Sekarang kekasih Tuhan dengan tanganmu yang tertanda, menghadapkan hati dan matamu kepada Tuhan. Dari sana juga ada sumber pertolongan. Tuhan memberkatimu. Tuhan nyatakan kasih karunia anugerah dalam nama Yesus Kristus, oleh kasih sayang Allah Bapa, dilimpahkan pertolongan Tuhan atasmu, serta Roh Kudus penghibur dan penolong ada selalu beserta, mulai dari sekarang hari ini sampai pada hari pengangkatan gereja Tuhan. Maka Tuhan datang yang kedua dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menyertai dan berkati kita semua. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Hari Rabu maaf bicara dari Rumah Kesempurnaan, kita ada ibadah di Sinar Laut, dan tiap minggu ibadah pagi jam 9 di tempat ini. Ibadah sedang perjamuan kudus tanggal 4 Oktober. Tuhan memberkati. Yang sudah pesan makanan, ya di depan ya. Silakan dengan Ibu Liana. Terima kasih, Tuhan memberkati.